Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تبارك وتعالى في محكم تنزيله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga di siang hari ini kita kembali dapat memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah, sebab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai asbab rafa'id darajat, diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar khutbah ini khatib berpesan untuk diri pribadi dan juga untuk kita semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dalam setiap kondisi yang kita hadapi, dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sakit, dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Maka inilah menjadi bekal bagi kita semua untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal takwa inilah yang menghantarkan kita semua bahagia di dunia dan juga selamat dalam kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita pada hari ini adalah 3 prinsip di dalam sebuah perubahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah sunnatullah kepada manusia yang disebut dengan sunnatut taghyir, sunnah dalam perubahan. Manusia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Alam semesta ini pun juga mengalami perubahan. Kehidupan kita juga mengalami perubahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk melindungi mereka, baik pada bagian depan mereka, melindungi mereka dari bagian belakang mereka, atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala tidak merubah suatu kaum sampai kaum itulah yang merubah diri mereka sendiri. Para ulama tafsir Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan mengenai ayat yang mulia ini. Sesungguhnya sunnatullahnya dalam kehidupan ini ada perubahan. Dari manusia yang mungkin tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadi jauh dari kebenaran kemudian ia memahami kebenaran,
yang tadinya adalah manusia mengalami kesempitan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah merupakan sebuah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka setidaknya ada 3 prinsip di dalam menghadapi sebuah perubahan atau at-taghyir tersebut. Yang pertama adalah al-amalu bil ihsan. Lakukanlah sesuatu yang paling terbaik di dalam kehidupan ini. Dalam setiap keadaan yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar melakukan hal-hal yang paling terbaik, hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan kematian dan kehidupan agar menguji kalian semua siapakah yang paling terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap kondisi yang kita sedang hadapi, yang paling terbaik dan paling terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah. Karena kondisi bisa saja merubah keimanan kita, keadaan bisa merubah keimanan kita. Tapi orang-orang yang beriman senantiasa mengingat pesan Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis dan mengisahkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang sering diperbanyak oleh beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau yang maha membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ini adalah sebuah pesan dari doa yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi yang sedang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prinsip yang kedua adalah seorang mukmin senantiasa mengharapkan optimisme dari Allah Subhanahu wa taala akan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan yang dihadapi manusia, ketika ia melakukan sebuah perubahan, itu tidak terlepas dari kesalahan, tidak terlepas dari kekhilafan. Karena manusia adalah tempatnya ketidaksempurnaan. Bisa saja kita jatuh dalam perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah, tapi Allah Ta'ala membuka bagi kita semua pintu-pintu taubat. Allah Ta'ala membuka bagi kita semua pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai baginda Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams, al-jum'ah ilal jum'ah, wa ramadan ila ramadan, wal umratu ilal umrah, kaffaratul lima bainahun. Antara salat 5 waktu, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, antara satu ibadah umrah dengan umrah berikutnya, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hal-hal tadi. Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan rahmatnya, ampunan kepada kita semua ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu bahagia dengan taubatnya seorang hamba, melebihi daripada seseorang yang hilang sesuatu yang berharga dari dirinya, lalu ia menemukan kembali karena senang dan bahagia, ia kemudian mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, Engkau sebagai hambaku dan aku sebagai Rabbmu, karena bahagianya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bahagianya Allah dengan taubatnya seorang hamba, permohonan ampunan kepada Allah Ta'ala, melebihi daripada orang yang tadi kehilangan sesuatu, lalu ia mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari dirinya. Kita mengambil sebuah contoh yang terbaik dari Rasulullah SAW.
Beliau sosok yang senantiasa memohonkan ampunan, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak kurang setiap hari beliau memohon kepada Allah taala ampunan, yaitu 100 kali beliau beristighfar kepada Allah. Dalam sebuah kisah diceritakan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar mendengar dari ucapan beliau, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Abdullah bin Umar mengatakan, aku menghitung istighfar Rasulullah SAW, beliau membacanya sampai 100 kali. Istighfar inilah yang mendatangkan kemuliaan kepada kita semua. Istighfar inilah yang mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar inilah yang membuka pintu-pintu kemudahan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu prinsip yang ketiga adalah al-istiqamatu fi ta'atillah. Bagaimana komitmen kita dan keistiqomahan kita dalam beramal saleh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita dalam setiap mengalami perubahan itu harus memiliki keistiqomahan. Orang-orang yang berubah itu adalah orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling terbaik dan paling dicintai oleh Allah Ta'ala yaitu amal yang dilakukan secara istiqamah walaupun sedikit. Sekecil apapun kebaikan kita, insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita lakukan secara istiqamah, dan itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang istiqamah ketika ia tidak sempat melaksanakannya, tidak sempat melakukan satu kebiasaan yang biasa dia lakukan, Allah taala tetap memberikan pahala seperti ia laksanakan dalam kondisi dia sehat ataupun dalam kondisi dia mukim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وصلوا وسلموا على نبيكم الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن الخلفاء الراشدين Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami' ashabi Rasulillah wa anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.